Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nandita Putri dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan sifat unsur kimia materi halogen. Halogen berasal dari kata halos, yaitu garam, dan genes berarti pembentuk. Hal ini karena unsur tersebut dapat bereaksi dengan logam alkali membentuk garam. Halogen juga merupakan golongan dengan keelektronegatifan tertinggi. Jadi, ia juga merupakan golongan paling non-logam. Unsur-unsur halogen secara alamiah berbentuk molekul 2 atom, misalnya Cl2. Mereka membutuhkan satu tambahan elektron untuk mengisi orbit elektron terluarnya, sehingga cenderung membentuk ion negatif bermuatan 1. Ion negatif ini disebut ion halida, dan garam yang terbentuk oleh ion ini disebut halida. Lalu di sini ada tabel periodik unsur kimia. Yang pertama ada fluor. Fluor adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang F dan nomor atom 9. Dia merupakan gas halogen univalen beracun berwarna kuning hijau yang paling reaktif secara kimia dan elektronegatif dari seluruh unsur. Dalam bentuk murninya, ia sangat berbahaya, dapat menyebabkan pembakaran kimia parah begitu berhubungan dengan kulit. Yang kedua ada klor. Klor adalah unsur kimia dengan simbol Cl dan nomor atom 17. Dalam tabel periodik, unsur ini termasuk kelompok halogen atau grup 17. Dalam bentuk ion klorida, unsur ini adalah pembentuk garam dan senyawa lain yang tersedia di alam dalam jumlah yang sangat berlimpah dan diperlukan untuk pembentukan hampir semua bentuk kehidupan, termasuk manusia. Dalam gas, klorin berwarna kuning kehijauan dan sangat beracun dan berbentuk cair atau padat. Klor sering digunakan sebagai oksidan, pemutih, atau disinfektan. Yang ketiga ada brom atau bromin adalah unsur kimia pada tabel periodik memiliki simbol Br dan nomor atom 35. Unsur dari deret kimia halogen ini berbentuk cairan berwarna merah pada suhu kamar dan memiliki reaktivitas di antara klor dan yodium. Dalam bentuk cairan, zat ini bersifat korosif terhadap jaringan, sel manusia, dan uapnya menyebabkan iritasi pada mata dan tenggorokan. Dalam bentuk gas, bromin bersifat toksik. Lalu ada yodium. Yodium adalah unsur kimia pada tabel periodik yang memiliki simbol I dan nomor atom 53. Unsur ini diperlukan oleh hampir semua makhluk hidup. Yodium adalah halogen yang reaktivitasnya paling rendah dan paling bersifat elektropositif. Sebagai catatan, seharusnya astatin lebih rendah reaktivitasnya dan lebih elektropositif daripada yodium. Tapi, kelangkaan astatin membuat sulit untuk mengkonfirmasikan hal ini. Yodium terutama digunakan dalam medis, fotografi, dan sebagai pewarna. Seperti halnya semua unsur halogen lain, yodium ditemukan dalam bentuk molekul diatomik. Lalu ada astatin. Astatin adalah salah satu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang At dan nomor atom 85. Unsur ini termasuk golongan halogen dan merupakan unsur radioaktif yang terbentuk secara alami melalui peluruhan uranium-235 dan uranium-238. Di sini ada sifat fisik unsur halogen. Mereka mempunyai bilangan oksidasi lebih dari 1 kecuali fluor. Lalu ada sifat kimia halogen. Yang pertama ada kereaktifan. Beberapa hal yang mempengaruhi kereaktifan diantaranya harga kereaktifan halogen. Kereaktifan halogen dipengaruhi ke elektronegatifannya dan ikatan halogen dan jari-jari atom. Semakin besar keelektronegatifan, semakin reaktif, karena semakin mudah menarik elektron, dan semakin kecil energi ikatan halogen, semakin mudah diputuskan ikatan tersebut sehingga makin reaktif halogen. Dalam satu golongan, jari-jari atom dan unsur halogen semakin bertambah dari fluor sampai astatin makin besar, jari-jari atom semakin kurang efektif. Yang kedua ada kelarutan. Kelarutan halogen dari fluor sampai iodin dalam air semakin berkurang. Fluor selain larut juga bereaksi dengan air, karena sangat reaktif membentuk asam fluorida. Iodin sukar larut dalam air, tetapi mudah larut dalam larutan yang mengandung ion I- karena membentuk ion polyidia I3-. Misalnya, I2 larut dalam larutan Kl. Karena molekul halogen nonpolar sehingga lebih mudah larut dalam pelarut nonpolar, misalnya CCl4, aseton, kromofon, dan sebagainya.
Yang ketiga ada titik didih dan titik lebur. Semua halogen mempunyai titik lebar dan titik didih yang rendah karena molekul-molekul halogen ditarik bersama oleh daya van der Waals yang lemah dan hanya sedikit tenaga diperlukan untuk mengatasinya. Semakin ke bawah, titik lebur dan titik didih halogen meningkat. Lalu ada kelimpahan halogen di alam. Yang pertama ada fluorin. Terdapat dalam senyawa fluor, klorid, dan fluorapatit. Dengan penambahan asam sulfat ke dalam fluorspar, maka akan memperoleh HF dan garam kalsium sulfat. Selanjutnya, olehan asam fluorida dielektrolisis untuk menghasilkan gas F2. Yang kedua, ada klorin. Terdapat dalam senyawa NaCl, KCl, MgCl2, dan CaCl2. Senyawa klorida ditemukan di air laut dan garam batu atau endapan garam yang membentuk akibat penguapan air di masa lalu. Setiap 1 kg air, laut mengandung sekitar 30 gram NaCl. Proses untuk mendapatkan unsur klorin adalah melalui elektrolisis larutan NaCl. NaCl pekat akan menghasilkan Cl2 pada anode gas H2 dan NaOH pada katode. Yang ketiga ada bromin. Terdapat dalam senyawa logam bromid. Senyawa ini juga ditemukan di air laut, endapan garam, dan air mineral. Ditemukan di perairan air laut mati dengan kadar 4.500 sampai 5.000 ppm. Garam-garam bromin juga diperoleh dari Arkansas. Yang keempat ada iodin. Terdapat dalam senyawa natrium iodat NaIO3 yang ditemukan dalam jumlah kecil pada deposit NaNO3 di Chili. Juga dalam larutan bawah tanah di Jepang dan Amerika dengan kadar sampai 1000 ppm untuk memperoleh iodin dari natrium iodat. Dilakukan penambahan zat preredoksi natrium bisulfit NaHSO3. Yang kelima ada astatin. Jumlah astatin di kerak bumi sangat sedikit, kurang dari 30 gram. Sekian pembahasan sifat unsur kimia mengenai halogen dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.